Dalam perjalanan pulang, Feng Tianxing memikirkan banyak hal, seperti siapa yang harus dia percayai sekarang. Hanya saja ada terlalu sedikit petunjuk sekarang, dan Feng Tianxing tidak tahu untuk sementara waktu. Hal berikutnya tidak lebih dari pergi ke apa yang bisa dia temukan, dan bertanya pada Master Jia Luo dengan ragu. Lagi pula, Feng Tianxing, ras iblis berpangkat tinggi, tidak dapat menghubungi, jadi jauh lebih mudah untuk mengunjungi Master Jia Luo. Saat itu sudah larut malam, dan Feng Tianxing membawa si Ye Ming Enweri untuk beristirahat di puncak gunung. Feng Tianxing sedang duduk di dekat api unggun, memegang arang hitam kecil di tangannya, meninggalkan satu demi satu simbol dan tanda aneh di atas batu. Samar-samar, simbol-simbol ini menyatu menjadi sejumlah besar simbol. Dia Ye Ming, kamu melindungiku, aku ingin melihat bintang-bintang. Setelah selesai berbicara, si Ye Ming menerima perintahnya dan pergi untuk melindunginya, dan tangan Feng Tianxing tidak menganggur. Memanfaatkan malam yang gelap malam ini, dia mencocokkan bintang-bintang di langit dengan formasi jimat di tanah. Metode astrologi Feng Tianxing tidak mahir seperti latihan lainnya, dan dia tidak terlalu terampil saat menggunakannya, dan dia hanya bisa menjelajah sedikit. Tak lama setelah memulai astrologi, Feng Tianxing berhenti. Ketakutan di samping bertanya dengan hati-hati. Ada apa dengan Tuan Muda Feng? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya diam-diam dan membersihkan jejak di tanah. Reaksi aneh seperti itu membuat si Ye Ming cukup khawatir, dan dengan hati-hati mendekat untuk bertanya. Baru saja, saya melihat formasi jimat Tuan Muda Feng menyala, tetapi hanya berjalan sebentar, lalu berhenti lagi. Tetapi apa yang terjadi dengan formasi jimat? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sedikit. Bencana ras iblis. Bahkan jika saya menunggu, tidak ada orang yang telah mempelajarinya dapat dengan jelas melihat malapetaka itu. Yah, lebih baik kamu tidak tahu tentang beberapa hal. Terkadang mengetahui terlalu banyak adalah semacam kesusahan. Feng Tianxing baru saja mengatakan ini dengan acuh tak acuh, dan kemudian menyapa kedua iblis itu untuk mengikutinya di jalan. Itu memang malapetaka iblis, malapetaka kehancuran. Dan dalam 1000 tahun, Feng Tianxing tentu saja sangat jelas bahwa pasti ada kontribusinya di sini. Tetapi sumber sebenarnya dari malapetaka ini bukan di dunia ini. Dengan kata lain, itu bukan disebabkan oleh Feng Tianxing-nya. Dia paling banyak adalah seorang pendorong. Apalagi, dalam arti tertentu, jika iblis tidak mampu melawan kali ini, umat manusia pasti akan hancur total. Karena setelah bencana, dengan sedikit deduksi, Anda dapat mengetahui bahwa dunia akan menjadi milik ras baru lainnya pada saat itu, dan ras manusia dan ras iblis akan menjadi bagian dari masa lalu. Feng Tianxing sudah memiliki pilihan di dalam hatinya. Dalam pertempuran ini, dia pasti akan membantu ras iblis, dan dia harus melindungi dunia yang dibentuk oleh 3000 pengadilan Tao, dan kemudian dia akan menghancurkan ras iblis, dan kemudian membiarkan ras manusia bangkit. Pertempuran seringkali melambangkan bencana, tetapi bagi Feng Tianxing sekarang, ini adalah pemandangan yang berbeda. Hanya perang yang dapat membawa perubahan di puncak ras iblis, dan dengan demikian terjadi pertukaran darah dalam skala besar. Bagi Feng Tianxing, ini adalah kesempatan untuk melangkah ke eselon atas ras iblis. Dengan adanya hak, maka lingkungan hidup yang dapat diberikan kepada masyarakat pada saat itu tidak hanya lingkungan yang berada dalam wilayah yurisdiksi yang sedikit ini. Ada banyak hal yang bisa dia ubah. Adapun tujuan Garo menyembunyikan berita ini darinya, wajar untuk mengungkapkannya. Malapetaka terlalu besar, dan dengan kekuatannya saat ini, tidak cukup untuk memainkan peran yang sesuai dalam pertempuran ini. Menyembunyikannya akan membuatnya berlatih dengan ketenangan pikiran. Dengan berita ini, Feng Tianxing bergegas kembali ke rumah laksamana miliknya. Sebelum mereka mendekat, mereka melihat iblis yang tak terhitung jumlahnya menjelma sepenuhnya di kejauhan, bertarung dengan sengit di langit. Tuan Feng, sepertinya rumah laksamana. Bagaimana kalau kita kembali dengan cepat? Dia Ye Ming sedikit khawatir. Lagi pula, pertempuran itu terjadi di rumah laksamana, dan itu terlalu dekat dengan posisi Rowet. Jika ada sedikit kesalahan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Feng Tianxing tidak terburu-buru. Ikut aku ke lingkungan. Ada begitu banyak setan. Tidak mungkin untuk tidak memiliki perintah. Kita pergi untuk membunuh setan yang diperintahkan oleh orang lain, dan krisis langsung akan berkurang setengahnya. Ada banyak alasan mengapa Feng Tianxing tidak kembali. Misalnya, masih ada bonekanya di rumah laksamana saat ini. Jika keduanya muncul di Admiral's Mansion, mereka akan membuat lawannya ragu. Dan pertempuran ini tidak akan terlalu tragis. Ini perkiraan Feng Tianxing. Karena dia muncul di tawanan surga, meski atas nama bawahannya sendiri, penampilannya Feng Tianxing tidak membuat perubahan apapun. Lawan pasti ragu, dan mengirim seseorang untuk menyerang dengan ragu-ragu, ingin membuat penggantinya muncul, dan memastikan bahwa, kamu, ada di rumah laksamana. Jadi ini hanya ujian, tidak benar-benar untuk meletakkan rumah laksamana. Lagi pula, rumah laksamana adalah posisi resmi tempat para iblis tinggal di sini. Jika seseorang terbunuh dengan cara ini, iblis tingkat tinggi tidak akan mengabaikan masalah ini. Pada saat itu,
para laksamana akan mengirim orang untuk mengepung dan menekan mereka, yang sangat tidak menguntungkan bagi iblis yang bersembunyi di kegelapan. Sebagai perbandingan, jika persidangan tidak dikalahkan, itu tidak akan menarik perhatian para pemimpin tertinggi ras iblis, dan Feng Tianxing tidak terkejut, paling banyak dia hanyalah seorang pemberontak dengan manajemen yang buruk. Karena berbagai alasan, Feng Tianxing tidak terburu-buru untuk kembali ke pertahanan, tetapi malah berkeliaran di luar untuk sementara waktu. Sangat disayangkan, hingga akhir pertempuran, Feng Tianxing tidak menemukan komando lawannya. Menyaksikan mundurnya sejumlah besar iblis, Feng Tianxing meninggalkan lingkaran sihir pada beberapa dari mereka, dan ingin memata-matainya. Tempat persembunyian mereka tempat. Setelah lawan mundur, Feng Tianxing perlahan kembali ke rumah Laksamana dan mengamati sepanjang jalan. Meski serangan lawan sangat ganas, kerusakan sebenarnya tidak banyak. Sebelumnya, langit penuh dengan iblis yang bertarung, tetapi tidak banyak mayat yang tersisa saat ini, dan kadang-kadang terlihat, yang menegaskan penglihatan Feng Tianxing. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah Laksamana, Feng Tianxing bertemu dengan penggantinya, memungkinkan dia untuk mengembalikan penampilan sebelumnya, dan baru kemudian dia mengambil alih kekuasaan rumah Laksamana lagi. Rayakan dan membawa penjaga rumah Laksamana untuk menemuiku, dan pada saat yang sama, memerintahkan kapal feri yang luar biasa untuk datang. Mari kita panggil Rowei juga, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Setan-setan di bawahnya buru-buru setuju untuk pergi, dan setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di rumah Laksamana. Feng Tianxing memandang dan, bagaimana kerugiannya? Dan Pur set his lips. Tidak ada ruginya. Selusin setan terluka parah dan perlu istirahat. Sisanya luka ringan dan bisa pulih dalam 1 atau 2 hari. Serangan ini sangat aneh. Mereka hanya menyerang dari luar. Saya tidak tahu apa tujuan mereka. Feng Tianxing melihat penggantinya. Apakah mereka memiliki setan yang diam-diam datang ke rumah Laksamana dan bertemu denganmu? Pengganti itu mengangguk setuju. Akibatnya, Feng Tianxing membenarkan tebakannya dan mengatakan ini. Tidak masalah. Selanjutnya, dan, kamu bertanggung jawab untuk membersihkan kekacauan para prajurit di rumah Laksamana. Aku akan melaporkan ini ke puncak ras iblis dan meminta untuk memperluas pasukan.